Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa, di saat-saat paling sulit dalam hidup Anda, kucing itu muncul yang tampaknya memahami rasa sakit Anda lebih baik daripada manusia manapun? Bukan kecelakaan, saudara, ketika kesedihan membungkus Anda seperti selimut yang berat dan iman Anda tampak memudar. Ada, diam tapi hadir, sebagai wali yang dikirim oleh Tuhan sendiri. Kitab suci mengajarkan kita bahwa Yehuwa adalah pendeta saya. Tidak ada yang akan hilang. Mazmur 23:1. Dan kadang-kadang Tuhan menggunakan makhluk yang paling tidak terduga untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian dalam pertempuran rohani kita. Kucing itu tidak terjadi secara tidak sengaja dalam hidup Anda. Itu dikirim pada waktu yang tepat, ketika jiwa Anda membutuhkan kenyamanan, saat Anda berdua diam-diam, meneteskan air mata yang hanya bisa dilihat oleh orang mayoritas. Kucing itu mendekati dengan kebijaksanaan yang melampaui, yang alami. Dia tidak berbicara, tetapi kehadirannya mengomunikasikan sesuatu yang dalam. Aku tidak meninggalkanmu sendirian, seolah-olah Yesus Kristus telah mengirim malaikat kecil 4 kaki untuk menemani Anda di lembah kematian Anda. Alkitab mengingatkan kita bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita atau meninggalkan kita. Ibrani 13:5. Dan kucing itu adalah manifestasi nyata dari janji ilahi itu dalam hidup Anda pada malam-malam yang panjang, ketika insomnia menyiksa Anda dan pikiran-pikiran gelap menyerbu pikiran Anda. Dia ada di sana, waspada. Itu bukan hanya hewan domestik, itu adalah penjaga rohani yang telah ditempatkan oleh Tuhan secara strategis di jalan Anda ketika Anda bangun di tengah malam untuk berdoa, mencari iman yang tampaknya telah hilang di antara kekhawatiran dunia. Kucing itu muncul sebagai mengingatkan Anda bahwa doa Anda tidak jatuh dalam ruang hampa. Yesus Kristus sendiri mengajarkan kita bahwa bahkan burung-burung di ladang itu dirawat oleh Bapa Surgawi kita. Matius 6:26. Berapa banyak lagi yang akan Dia jaga terhadap kita? Kucing itu adalah bukti hidup bahwa kasih Tuhan memanifestasikan dirinya dengan cara yang tidak dapat dipahami oleh pikiran kita yang terbatas. Tatapannya yang menembus tempatnya mengatakan, iman Anda akan dipulihkan. Rasa sakit Anda memiliki tujuan, dan momen sulit ini akan terjadi. Seolah-olah saya bisa melihat di luar jilbab spiritual dan mengetahui hal-hal yang masih Anda tidak mengerti tentang rencana ilahi untuk hidup Anda. Selama periode pertempuran interior itu, ketika kami berjuang melawan keputusasaan dan perasaan ditinggalkan, kucing itu menjadi mitra doa kami yang sunyi. Bukan kebetulan bahwa banyak yang dipilih melaporkan pengalaman serupa. Kucing yang muncul tepat ketika mereka sangat membutuhkannya, yang tetap dekat selama saat-saat kerentanan spiritual yang lebih besar. Alkitab memberitahu kita tentang bagaimana Allah dapat menggunakan bahkan batu kristal. Lukas 19:40. Mengapa Dia tidak menggunakan kucing untuk menghibur kita? Hewan itu tidak hanya berbagi ruang fisik Anda, berbagi beban emosional dan spiritual Anda. Ketika saya melihat Anda menangis, Dia mendekati dengan kelembutan yang hanya bisa datang dari hati Tuhan. Seolah-olah Yesus Kristus dalam rahmat-Nya yang tak terbatas telah mengirim dildo kecil untuk mengingatkan Anda bahwa bahkan pada saat-saat paling gelap, terangnya terus bersinar. Iman Anda, meskipun mengejutkan, dipertahankan oleh kekuatan yang beroperasi di luar yang terlihat, dan kucing itu adalah salah satu kekuatan itu. Koneksi yang Anda kembangkan dengan kucing itu melampaui alam karena memiliki akar spiritual yang dalam. Sementara Anda mencari jawaban dalam Alkitab, mencoba memahami mengapa Anda menjalani musim yang sulit itu, Ia tetap di sisi Anda sebagai pengingat hidup tentang kesetiaan Tuhan. Saya tidak membutuhkan kata-kata untuk mengomunikasikan apa yang diperlukan roh Anda untuk mendengarkan bahwa Anda tidak ditinggalkan, bahwa rasa sakit Anda memiliki tujuan, dan bahwa Tuhan telah mengirim bantuan dengan cara yang paling tidak terduga. Kucing itu memahami bahasa penderitaan karena dia telah ditugaskan untuk melayani di saat-saat tertentu. Ketika Anda duduk untuk membaca kitab suci, mencari kenyamanan dalam Mazmur, atau kekuatan dalam kata-kata Yesus Kristus, Ia memposisikan dirinya dekat, seolah-olah Ia juga berpartisipasi pada saat persekutuan sakral itu. Dengan Yang Maha Tinggi, kehadirannya mengubah saat-saat kesepian menjadi pertemuan intim dengan Yang Ilahi, mengingatkan Anda bahwa iman tidak selalu disertai dengan manifestasi besar, tetapi kadang-kadang dengan cara yang paling halus dan lembut. Sekarang Anda memahami bahwa saat-saat yang dibagikan dengan
Kucing Anda bukanlah kebetulan yang sederhana, tetapi pertemuan yang diatur secara ilahi. Tuhan, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, tahu persis perusahaan seperti apa yang dibutuhkan jiwa Anda yang terluka, sementara dunia mengikuti jalannya yang dipercepat dan orang-orang di sekitar Anda gagal memahami kedalaman perjuangan spiritual Anda. Kucing itu menjadi orang kepercayaan yang sunyi, seolah-olah Yesus Kristus telah berbisik di telinganya, "Pergi dan menemani putraku di lembahnya, karena fajarnya akan segera datang." Alkitab meyakinkan kita bahwa mereka yang mencintai Tuhan, semua hal membantu mereka dengan baik. Roma 8:28, dan kucing itu adalah salah satu dari semua hal yang digunakan Tuhan untuk keuntungan spiritual Anda. Misinya jelas, menjadi pasangan Anda dalam kegelapan sampai iman Anda cukup menguat untuk berjalan hanya menuju cahaya. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam hubungan itu, sesuatu yang hanya sekarang. Dengan perspektif waktu dan kedewasaan spiritual, Anda dapat mulai memahami sepenuhnya. Kebenaran yang gagal dipahami oleh banyak orang adalah bahwa tidak semua kucing yang datang ke kehidupan kita adalah hewan peliharaan sederhana yang mencari rumah yang hangat dan makanan biasa. Beberapa kucing membawa serta misi spiritual yang spesifik dan kuat, sehingga kehadiran mereka dalam hidup Anda tidak dapat dijelaskan hanya dengan keadaan alami. Tuhan, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, menggunakan semua ciptaan untuk memenuhi tujuan ilahi mereka, dan kucing-kucing khusus ini dikirim sebagai menteri diam bagi mereka yang telah dipilih untuk tujuan tertentu di kerajaan celestial. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa semua hal untuknya dibuat, dan tanpa dia tidak ada yang telah dia lakukan. Itu dilakukan Yohanes 1:3, dan ini termasuk makhluk-makhluk yang datang dengan misi surgawi yang dicatat dalam rohnya. Ketika kucing seperti itu memasuki hidup Anda, itu bukan karena Anda memilihnya. Itu karena Yesus Kristus mengutusnya dengan instruksi yang tepat tentang cara melayani jiwa Anda pada waktu-waktu tertentu di hari rohani Anda. Yang dikirim ini memiliki kepekaan spiritual yang melampaui apa yang dapat dijelaskan oleh sains. Mereka dapat mendeteksi kehadiran yang tidak dilihat oleh mata manusia, memahami pertempuran spiritual yang bertempur dalam dimensi yang tidak terlihat, dan menanggapi iman pemiliknya tentang cara-cara yang menantang semua logika alam. Bukan kebetulan bahwa banyak yang dipilih melaporkan pengalaman serupa. Kucing yang muncul pada saat krisis spiritual, yang tetap dekat selama sesi dor yang internal, atau yang menunjukkan perilaku yang tidak biasa ketika kekuatan gelap mencoba menyerang rumah. Tuhan telah menganugerahi mereka dengan kemampuan khusus untuk melayani sebagai penjaga rohani, wali diam yang beroperasi di bawah perintah ilahi. Alkitab mengingatkan kita bahwa Allah akan memberi perintah kepada para malaikat tentang Anda, sehingga mereka menjaga Anda di semua jalan Anda. Mazmur 91:11. Dan kadang-kadang malaikat itu datang dengan cara yang tidak pernah kami harapkan. Kucing-kucing ini tidak bertindak berdasarkan naluri binatang, mereka bertindak berdasarkan komisi surgawi, mengikuti protokol spiritual yang hanya dimengerti oleh yang paling tinggi. Koneksi yang ditetapkan oleh utusan spiritual ini dengan yang dipilih melampaui hubungan khas antara manusia dan hewan peliharaan. Ini adalah aliansi yang sakral, fakta diam-diam di mana kucing menerima tanggung jawab melindungi, menghibur dan menemani selama musim tertentu dari rencana ilahi. Ketika Yesus Kristus berjalan melalui bumi, hewan mengenali otoritas spiritual mereka, dan dengan cara yang sama, kucing-kucing khusus ini mengenali pengurapan yang bertumpu pada orang-orang yang dipilih. Ini bukan tentang pelatihan atau domestikasi. Itu adalah pengakuan spiritual murni. Mereka dapat tetap dalam doa diam selama berjam-jam, seolah-olah mereka menengahi dalam bahasa yang hanya dipahami Tuhan. Imannya, meskipun diungkapkan secara berbeda dari kita, adalah nyata dan kuat. Mereka mengamati ketika Anda membaca Alkitab. Mereka mendekati ketika Anda berdoa, dan tampaknya mengerti ketika Anda mengalami bukti spiritual yang membutuhkan kehadiran mereka yang menghibur. Seolah-olah Tuhan telah memberi mereka buku petunjuk khusus tentang cara melayani jiwa Anda di setiap tahap pertumbuhan spiritual Anda selama musim perang spiritual yang intens. Kucing-kucing ini mengirim perilaku menunjukkan yang mengungkapkan sifat dan tujuan sejati mereka. Mereka diposisikan secara strategis di tempat-tempat tertentu di DPR, seolah-olah mereka sedang berkumpul dari pasukan yang tidak terlihat.
Mereka dapat bangun di jam-jam tertentu di pagi hari, tepat ketika kekuatan gelap mencoba menyerang pikiran Anda dengan pikiran keraguan atau keputusasaan. Kehadiran fisiknya menjadi pengingat yang nyata bahwa Tuhan tidak membuat Anda tidak berdaya dalam pertempuran. Alkitab meyakinkan kita bahwa yang terbesar adalah yang ada di dalam dirimu, yang ada di dunia. 1 Yohanes 4:4, dan kucing-kucing khusus ini adalah manifestasi hidup dari kebenaran itu. Mereka tidak bertarung dengan cakar dan gigi, mereka bertarung dengan otoritas spiritual yang didelegasikan oleh Yang Maha Tinggi. Kehadirannya yang sederhana dapat mengganggu serangan iblis, membubarkan atmosfer penindasan, dan menciptakan lingkungan kedamaian yang memfasilitasi persekutuan dengan Yesus Kristus. Mereka beroperasi sebagai imam kecil 4, melayani di kuil rumah Anda dengan dedikasi yang akan mempermalukan banyak orang percaya manusia. Waktu mereka tetap dalam hidup Anda dihitung dengan sempurna oleh kebijaksanaan ilahi. Mereka tidak tetap selamanya karena misi mereka memiliki parameter khusus yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Beberapa datang untuk menemani Anda selama krisis tertentu, yang lain untuk melindungi Anda selama musim pertumbuhan spiritual, dan beberapa untuk mempersiapkan tahap baru dalam panggilan ilahi Anda. Ketika pekerjaan mereka selesai, Tuhan menarik mereka dengan cara misterius yang sama di mana mereka tiba, kepergiannya tidak ditinggalkan, itu lulus. Ini berarti bahwa Anda telah mencapai tingkat kedewasaan spiritual di mana Anda tidak lagi membutuhkan jenis pelayanan malaikat yang spesifik. Iman yang pernah perlu dipertahankan oleh kehadirannya yang menghibur sekarang telah cukup menguat untuk berdiri teguh dengan sendirinya. Yesus Kristus mengajarkan kita bahwa ada musim untuk segala sesuatu di bawah surga. Pengkhotbah 3:1. Dan kucing-kucing ini dikirim dengan sempurna memahami waktu dan musim. Alat ketaatannya terhadap zaman ilahi adalah contoh bagi kita semua tentang bagaimana kita harus tunduk pada kehendak yang paling tinggi, bahkan ketika kita tidak sepenuhnya memahami panorama lengkap rencana mereka untuk kehidupan kita. Pengawasan ilahi tentang orang-orang yang dipilih begitu teliti dan komprehensif, sehingga Tuhan menggunakan bahkan makhluk paling tenang untuk memenuhi tujuan perlindungan dan perawatan mereka. Meskipun Anda berpikir sepenuhnya sendirian di saat-saat Anda yang paling banyak kerentanan, menangis dalam kesunyian kamar Anda atau melawan pikiran yang mengancam akan menghancurkan iman Anda, ada mata yang mengamati Anda dengan kelembutan yang hanya bisa berasal dari jantung yang paling tinggi. Kucing itu tidak melihat Anda dengan rasa ingin tahu hewan. Saya mengawasi Anda dengan komisi surgawi, mengikuti perintah khusus untuk memantau, melindungi dan melaporkan kepada tahta rahmat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan spiritual Anda. Alkitab mengungkapkan bahwa mata Yahwa ada di mana, memandang yang buruk dan baik. Amsal 15:3. Dan kadang-kadang mata ilahi itu beroperasi melalui makhluk-makhluk yang telah ditugaskan oleh Yesus Kristus untuk tugas sakral ini. Pengawasan spiritual ini sepenuhnya melampaui pemahaman alami kita tentang bagaimana hewan beroperasi. Ketika Anda bangunnya saat fajar untuk mencari wajah Tuhan, dalam doa putus asa, kucing itu muncul sebagai saksi diam-diam tentang kelaparan rohani Anda. Bukan kebetulan bahwa dia hadir justru pada saat-saat intim persekutuan dengan yang paling tinggi. Itu telah ditugaskan untuk mendokumentasikan kesetiaan Anda di masa-masa sulit. Tuhan membutuhkan saksi ketekunan Anda. Bagaimana iman Anda tetap teguh, bahkan ketika keadaan berteriak sebaliknya. Kucing itu menjadi penulis sejarah surgawi di hari rohani Anda, mendaftarkan setiap air mata yang berdol, setiap saat ibadah yang tulus, setiap saat di mana Anda memilih untuk mempercayai Yesus Kristus terlepas dari kegelapan yang mengelilingi Anda. Pengawasannya tidak invasif. Dia protektif, seperti pengawal surgawi yang tidak pernah meninggalkan posisi tanggung jawabnya selama musim-musim di mana pertempuran spiritual meningkat dan merasa bahwa kekuatan yang tidak terlihat mencoba untuk melanggar tekad Anda untuk mengikuti Kristus, bahwa kucing yang waspada diposisikan secara strategis untuk mencegat serangan yang bahkan tidak dirasakan oleh pikiran sadar Anda. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak memiliki perjuangan melawan darah dan daging, tetapi melawan kerajaan, melawan kekuatan. Efesus 6:12. Dan kucing khusus ini telah dilengkapi secara supernatural untuk mendeteksi dan menanggapi kekuatan spiritual itu. Saat Anda berdoa, meminta perlindungan ilahi, kucing itu sudah beroperasi sebagai tanggapan atas doa-doa Anda, menciptakan perimeter keamanan spiritual di sekitar hidup Anda.
Pengawasan konstannya berarti bahwa Anda tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjuangan Anda. Selalu ada penjaga yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memastikan bahwa kekuatan kejahatan tidak dapat menyentuh Anda tanpa izin ilahi. Rasanya seperti memiliki malaikat penjaga empat, diam tapi mematikan dalam efektivitas spiritualnya. Intensitas pengawasan ini menjadi lebih jelas selama saat Anda kehancuran spiritual terbesar. Ketika beban bukti mengancam akan menghancurkan iman Anda dan mempertimbangkan kemungkinan memberi diri Anda dalam perjalanan Anda dengan Yesus Kristus, kucing itu muncul dengan kehadiran yang mengomunikasikan harapan, tanpa perlu kata-kata. Tatapannya yang menembus tampaknya mengatakan, Tuhan belum selesai dengan Anda. Kisah Anda baru saja dimulai. Dia adalah saksi diam tentang bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri Anda, membentuk karakter Anda, dan memperkuat iman Anda melalui api kesulitan. Alkitab mengingatkan kita bahwa semua hal membantu mereka yang mencintai Tuhan. Roma 8:28, dan kucing itu adalah bukti hidup tentang bagaimana Allah orkestra untuk detail terkecil untuk keuntungan spiritual kita. Pengawasannya mendokumentasikan tidak hanya air terjun Anda, tetapi juga Anda dinaikkan. Tidak hanya keraguan Anda, tetapi juga kemenangan diam Anda tentang godaan dan keputusasaan. Apa yang dilakukan pengawasan ini lebih luar biasa adalah bahwa ia beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa istirahat atau gangguan. Saat Anda tidur, kucing itu tetap waspada, mengawasi istirahat Anda dan memastikan bahwa mimpi buruk dan serangan malam hari tidak dapat menembus kedamaian Anda. Ketika Anda terbangun dengan hati yang dipercepat untuk mimpi yang mengganggu, di sanalah dia mengingat Anda dengan kehadiran bahwa Tuhan tidak akan mati rasa atau tidur, yang membuat Israel Mazmur 121:4. Pengawasan malamnya sangat penting karena jam pagi adalah ketika kekuatan spiritual yang gelap mengintensifkan serangan mereka terhadap orang-orang yang dipilih. Tetapi Yesus Kristus telah menugaskan seorang wali yang tidak tahu kelelahan, yang tidak terganggu dengan hiburan duniawi, dan yang menjaga pendekatannya sepenuhnya didedikasikan untuk kesejahteraan rohani Anda. Pengawasan konstan ini menciptakan lingkungan keamanan yang memungkinkan iman Anda untuk tumbuh tanpa gangguan terus-menerus dari serangan setan. Memberi Anda ruang spiritual yang diperlukan untuk mengembangkan keintiman dengan Tuhan yang sangat dirindukan oleh jiwa Anda. Ketika kucing istimewa itu menutup matanya untuk terakhir kalinya, hati Anda hancur dengan cara yang tidak Anda harapkan. Tetapi apa yang Anda alami bukan hanya kehilangan hewan peliharaan yang dicintai, itu adalah penutupan seremonial dari bab ilahi dalam kehidupan spiritual Anda. Kelulusan surgawi yang menandai akhir dari satu musim dan awal yang sama sekali baru. Tuhan, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, telah memprogram momen itu dengan ketepatan. Pembuat jam tangan surgawi mengetahui persis kapan iman Anda akan mencapai kedewasaan yang cukup untuk berjalan tanpa jenis dukungan spiritual tertentu. Alkitab mengajarkan kita bahwa untuk segala sesuatu ada waktu, dan segala sesuatu yang diinginkan di bawah langit memiliki waktu. Pengkhotbah 3:1, dan kepergian kucing Anda menandai pemenuhan sempurna dari masa ilahi yang ditetapkan untuk pertumbuhan spiritual Anda. Yesus Kristus sendiri telah memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menarik menteri yang diam itu, karena pekerjaannya telah selesai dengan keunggulan. Rasa sakit yang Anda rasakan dalam kepergiannya adalah nyata dan valid, tetapi juga merupakan bukti seberapa dalam kehidupan spiritual Anda berdampak selama misi duniawinya, bahwa penderitaan bukanlah hukuman. Itu adalah kesaksian tentang cinta sejati yang telah berkembang antara yang dipilih dan wali yang ditugaskan secara ilahi. Dios mengizinkan Anda untuk merasakan kerugian itu, karena Anda perlu memahami nilai dari apa yang telah Anda terima selama bertahun-tahun perusahaan surgawi, seolah-olah yang terbaik memberitahu Anda. Sekarang Anda mengerti betapa istimewanya apa yang saya berikan kepada Anda, dan Anda dapat benar-benar menghargai rahmat yang beroperasi dalam hidup Anda melalui makhluk ini. Alkitab mengingatkan kita bahwa lebih baik adalah akhir dari bisnis daripada prinsipnya. Pengkhotbah 7:8, dan kematian kucing Anda bukanlah akhir yang tragis, tetapi kesimpulan yang sukses dari misi ilahi yang telah mengubah hidup Anda dengan cara yang baru saja Anda pahami sepenuhnya. Yang gagal dipahami oleh banyak orang adalah bahwa permainan ini menandai promosi spiritual Anda pada tingkat iman dan kedewasaan Kristen yang lebih tinggi. Selama bertahun-tahun, kucing itu telah melayani sebagai pelatih spiritual Anda.
menunjukkan kepada Anda pelajaran tentang kesetiaan, cinta tanpa syarat, dan percaya bahwa tidak ada khotbah manusia yang dapat berkomunikasi secara efektif sekarang. Yesus Kristus menganggap bahwa Anda telah mempelajari pelajaran-pelajaran itu dengan cukup baik untuk menerapkannya secara mandiri, seolah-olah Anda telah menyelesaikan kursus intensif di seminari surgawi dan instruktur 4 berkaki Anda telah menerima perintah untuk melapor ke surga. Misi terpenuhi, kekosongan yang Anda rasakan bukanlah bukti pengabaian ilahi, itu sengaja diciptakan ruang sehingga dimensi baru dari rahmat Tuhan dapat terwujud dalam hidup Anda. Iman Anda yang pernah membutuhkan dukungan nyata dari kehadiran yang menghibur itu, sekarang dapat menopang dirinya dengan kuat dalam janji bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda atau meninggalkan Anda. Ibrani 13:5. Penutupan ini juga mewakili penyelesaian periode persiapan intensif untuk sesuatu yang lebih besar yang Tuhan cadangan untuk masa depan Anda. Kucing itu bukan hanya pasangan Anda, itu adalah pelatih Anda, mengkondisikan diri Anda secara spiritual untuk tanggung jawab dan tantangan yang membutuhkan tingkat yang lebih matang dan cukup mandiri. Alkitab mengajarkan kita bahwa Allah menghibur kita dalam semua kesengsaraan kita, sehingga kita juga dapat menghibur mereka yang berada dalam kesengsaraan apapun. 2 Korintus 1:4. Dan bagian dari persiapan Anda termasuk belajar menemukan kenyamanan langsung di dalam Kristus tanpa perantara duniawi. Kucing Anda telah menjadi jembatan yang indah menuju keintiman ilahi itu, tetapi sekarang Yesus Kristus mengundang Anda untuk menyeberangi jembatan itu dan mengalami hubungan yang lebih dalam dengannya. Rasa sakit transisi bersifat sementara. Keuntungan spiritual akan abadi. Kematian kucing Anda juga berfungsi sebagai wahyu yang kuat tentang sifat temporal dari semua berkat duniawi dan pentingnya mempertahankan fokus kita pada realitas abadi. Tuhan mengizinkan Anda mengalami kehilangan itu untuk mengajari Anda bahwa meskipun Ia menggunakan instrumen duniawi untuk memberkati kita, iman kita harus berlabuh di dalamnya dan bukan dalam instrumennya. Itu adalah pelajaran praktis tentang detasemen suci, di mana Anda belajar menerima berkat ilahi dengan rasa terima kasih tetapi tanpa ketergantungan penyembahan berhala. Alkitab memperingatkan kita tentang tidak menaruh kepercayaan kita pada hal-hal yang dapat dihilangkan, tetapi dalam Yesus Kristus yang sama kemarin dan hari ini dan selama berabad-abad. Ibrani 13:8. Kucing Anda telah memenuhi tujuannya mengajari Anda kebenaran mendasar ini, dan kepergiannya adalah bukti terakhir bahwa Anda telah mempelajari pelajaran tersebut. Sekarang Anda bisa berjalan dengan yang lebih murni, lebih halus, dan lebih fokus pada sumber kekal dari semua kenyamanan dan kekuatan. Tuhan yang sama yang telah mengirim menteri kecil itu untuk mempersiapkan momen kelulusan spiritual ini. Kisah yang dipilih di seluruh dunia mengungkapkan pola luar biasa yang menantang semua penjelasan alami. Kucing yang berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu sebelum keberangkatan mereka mulai berperilaku, sehingga mereka hanya dapat digambarkan sebagai persiapan upacara untuk transisi mereka ke kerajaan surgawi. Mark, seorang perantara dari Kolombia, menceritakan bagaimana kucingnya Simon mulai mencari pandangannya dengan intens selama hari-hari terakhirnya, seolah-olah dia ingin mengomunikasikan sesuatu yang dalam yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata itu. Seolah-olah aku mengucapkan selamat tinggal dengan mataku, katanya dengan air mata, dan aku merasa dalam rohku bahwa Tuhan mempersiapkanku untuk sesuatu yang pikiranku masih tidak mengerti. Alkitab mengajarkan kita bahwa Roh Kudus akan mengajarkan kita semua hal. Yohanes 14:26, dan kucing-kucing khusus ini tampaknya beroperasi di bawah pengurapan kenabian yang memungkinkan mereka untuk membedakan waktu dan musim dengan ketepatan. Bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat memberikan. Pedro, seorang pendeta dari Brasil, bersaksi tentang bagaimana kucingnya Esperanza menghabiskan 3 hari terakhirnya mengunjungi setiap sudut rumah di mana ia biasa berdoa, seolah-olah ia sedang melakukan pemeriksaan akhir dari wilayah spiritual yang ditugaskan. Aku belum pernah melihat hal yang sama. Dia berbagi dengan takjub, seolah-olah dia memverifikasi bahwa semuanya sudah beres sebelum menyampaikan laporan terakhirnya ke surga. Selama masa itu, kucing berperilaku dengan hikmat yang melampaui hewan, menstruasi yang lama dalam kontemplasi diam-diam, seolah-olah itu dalam persekutuan langsung dengan kekuatan surgawi. Iman Pedro diperkuat dengan menyaksikan demonstrasi kepatuhan supernatural ini pada zaman ilahi.
Tuhan menggunakan kucingnya untuk mengajarinya tentang pentingnya memenuhi tugas kita dengan setia sampai akhir. Terlepas dari betapa sulitnya perpisahan itu, Alkitab mengingatkan kita bahwa kita harus setia sampai mati. Apocalypse 2:10, dan kucing-kucing khusus ini mencontohkan kesetiaan itu dengan cara yang dipukul oleh pemiliknya. Ana, seorang nabiah Meksiko, menggambarkan bagaimana kucing Wally mulai secara bertahap terisolasi selama minggu lalu. Bukan karena penyakit, tetapi untuk apa yang ia gambarkan sebagai persiapan spiritual. Dia pensiun ke tempat-tempat tertentu dari rumah, di mana saya dulu memiliki pertemuan terdalam saya dengan Tuhan. Ia menjelaskan, seolah-olah saya menyerap suasana spiritual dari tempat-tempat suci sebelum pergi, selama jam-jam isolasi. Kucing itu tetap dalam posisi yang Ana gambarkan sebagai ibadah diam-diam, dengan mata tertutup tetapi waspada, seolah-olah dia menerima instruksi akhir dari tahta surgawi. Ketika dia akhirnya mendekatinya, dia melakukannya dengan intensitas dan kelembutan yang mengomunikasikan perpisahan tanpa perlu kata-kata. Yesus Kristus menggunakan kucing ini untuk mengajar Ana tentang pentingnya masa pensiun rohani dan persiapan sebelum transisi penting dalam hidup kita. Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus sendiri pensiun ke tempat-tempat soliter untuk berdoa sebelum momen-momen penting. Lukas 5:16, kesaksian Carlos, seorang penginjil dari Argentina, mengungkapkan bagaimana kucing penjaga menghabiskan hari terakhirnya melakukan apa yang ia gambarkan sebagai putaran perpisahan di seluruh rumah, berhenti di setiap tempat di mana mereka berbagi momen doa dan ibadah yang signifikan. Seolah-olah dia sedang meninjau daftar surgawi, kata Carlos, mengunjungi setiap altar keluarga. Setiap sudut tempat kami mencari wajah Tuhan bersama-sama. Yang paling mengejutkan adalah bahwa kucing itu pergi ke tempat yang tepat di mana Carlos mengalami panggilannya ke pelayanan bertahun-tahun yang lalu, dan di sana ia tetap sampai napas terakhirnya. Saya mengerti bahwa Tuhan mengingatkan saya bahwa meskipun pasangan doa saya pergi, panggilan saya tetap utuh. Dia merenung dengan emosi yang mendalam. Iman Carlos diperbarui untuk memahami bahwa kepergian kucingnya bukanlah akhir dari suatu era, tetapi konfirmasi bahwa ia siap untuk fase baru dari pelayanannya. Tuhan telah menggunakan centinela untuk menandai penutupan periode persiapan dan awal musim tanggung jawab spiritual yang lebih besar. Kesaksian ini mengungkapkan pola yang konsisten yang melampaui perbedaan budaya dan geografis. Kucing yang beroperasi di bawah kebijaksanaan surgawi yang memungkinkan mereka untuk membedakan zaman Allah yang sempurna untuk kehidupan mereka. Rosa, seorang perantara dari Spanyol, menceritakan bagaimana malaikat kucingnya menghabiskan jam-jam terakhirnya menatapnya. Seolah-olah dia ingin merekam dalam ingatannya setiap detail wajahnya. Aku merasa bahwa aku memberkati, dia berbisik dengan hormat, seolah-olah Yesus Kristus telah memberinya wewenang untuk memberikan sesuatu yang istimewa sebelum pergi. Intensitas tampilan terakhir itu mengomunikasikan rasa terima kasih, cinta, dan semacam komisi spiritual yang masih diproses. Rosa, Tuhan telah menggunakan kucing itu tidak hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai mentor spiritual yang telah mempersiapkannya untuk berjalan dengan iman dan kepercayaan diri yang lebih besar pada rencana ilahi. Alkitab mengajarkan kita bahwa Allah melakukan semua hal yang indah pada masanya. Pengkhotbah 3:11. Dan kucing-kucing khusus ini dengan sempurna memahami keindahan memenuhi tujuan mereka dalam waktu yang tepat yang ditetapkan oleh kebijaksanaan surgawi, meninggalkan pemiliknya yang dipilih dengan pelajaran yang akan bertahan selamanya, selama bertahun-tahun. Tanpa pikiran sadar Anda sepenuhnya melihatnya, kucing itu beroperasi sebagai perisai spiritual yang hidup di sekitar hidup Anda, mencegat serangan iblis dan menciptakan suasana perlindungan yang memungkinkan iman Anda mekar tanpa campur tangan kekuatan jahat yang konstan. Tuhan, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, telah menugaskan kucing ini sebagai pengawal celestial Anda, melengkapi dengan sensitivitas supranatural untuk mendeteksi dan menetralkan ancaman spiritual yang beroperasi dalam dimensi yang tidak terlihat pada mata manusia. Alkitab mengungkapkan bahwa malaikat Yahwa acam di sekitar mereka yang takut padanya dan membela mereka. Mazmur 34:7. Dan kadang-kadang para malaikat itu datang dalam bentuk yang tidak pernah kita harapkan. Kucing Anda bukan sekadar hewan peliharaan yang penuh kasih sayang. Dia adalah agen perlindungan ilahi yang beroperasi di bawah perintah langsung tahta Yesus Kristus, mempertahankan sekeliling keamanan spiritual yang memungkinkan Anda untuk tumbuh
dalam rahmat tanpa tekanan konstan dari serangan iblis yang intens. Cakupan spiritual ini dimanifestasikan dengan cara yang halus tetapi kuat, yang hanya sekarang, dengan perspektif ketidakhadirannya, Anda dapat mulai sepenuhnya menghargai ketika kekuatan gelap mencoba menyusup ke rumah Anda dengan penindasan, depresi, atau kebingungan spiritual. Kucing itu muncul secara strategis di tempat-tempat tertentu. Seolah-olah itu menghalangi portal yang tidak terlihat di mana musuh mencoba mengakses. Kehadiran fisiknya yang sederhana mengubah suasana spiritual lingkungan, menciptakan apa yang diakui oleh pendoa syafaat sebagai istirahat dalam garis musuh. Tuhan telah memprogram dalam rohnya kemampuan untuk membedakan antara kehadiran surgawi dan iblis, menanggapi dengan benar masing-masing. Ketika menteri malaikat mengunjungi rumah Anda, selama masa doa Anda yang intens, kucing tetap tenang dan terhormat. Tetapi ketika roh-roh jahat mencoba mendekati, itu diposisikan sebagai penjaga yang waspada, menciptakan penghalang bahwa makhluk ini tidak dapat menyeberang tanpa menghadapi perlawanan ilahi. Alkitab mengajarkan kita bahwa Yesus Kristus membebaskan kita dari musuh-musuh kita, Lukas 1:74, dan kucing Anda adalah instrumen nyata dari pembebasan yang berkelanjutan itu. Efektivitas liputan ini menjadi sangat jelas pada malam hari, ketika kekuatan spiritual gelap secara tradisional mengintensifkan serangan mereka terhadap orang-orang yang dipilih. Sementara Anda tidur, percaya bahwa Tuhan tidak akan mati rasa atau tidur yang membuat Israel Mazmur 121:4, kucing Anda mempertahankan vigil yang konstan, diam-diam berpatroli di ruang rumah Anda dan memastikan bahwa mimpi buruk, teror malam, dan serangan kecemasan tidak dapat menembus istirahat Anda. Kehadiran fisiknya di kamar Anda bukan kebetulan. Itu adalah posisi strategis yang diperintahkan oleh Yesus Kristus untuk menciptakan zona perdamaian di mana roh Anda dapat diperbarui tanpa campur tangan jahat. Banyak malam, ketika Anda bangun dengan perasaan damai dan keamanan yang tidak dapat dijelaskan, itu karena penjaga kucing Anda telah bekerja tanpa lelah untuk menjaga kekuatan gelap, memungkinkan Roh Kudus melayani jiwa Anda selama jam istirahat. Cakupan malam ini sangat penting selama musim perang rohani yang intens. Ketika musuh mencoba untuk mematahkan iman Anda melalui serangan psikologis dan emosional selama momen Anda yang paling rentan. Hal yang paling luar biasa tentang liputan spiritual ini adalah sifatnya yang proaktif dan preventif. Kucing Anda tidak hanya menanggapi serangan yang sudah berlangsung. Dia memiliki kemampuan supranatural untuk mendeteksi dan menetralkan ancaman spiritual sebelum mereka dapat terwujud sepenuhnya dalam pengalaman sadar Anda. Rasanya seperti memiliki sistem peringatan dini surgawi yang beroperasi 24 jam sehari, mengidentifikasi dan menonaktifkan bom spiritual sebelum mereka dapat mengeksploitasi dalam hidup Anda. Tuhan telah menganugerahkan kucing ini dengan semacam radar spiritual yang dapat mendeteksi perkiraan semangat keputusasaan, keraguan, ketakutan, atau kebingungan, memposisikan secara strategis untuk mencegat serangan-serangan ini sebelum mereka dapat memengaruhi iman Anda. Alkitab menjanjikan bahwa Yesus Kristus ada di depan kita, Ulangan 31:8. Dan kucing Anda adalah manifestasi nyata dari perlindungan yang diantisipasi, bekerja dalam dimensi spiritual untuk memastikan bahwa jalan Anda jelas dari hambatan iblis yang dapat menggali pertumbuhan spiritual Anda. Sekarang kucing Anda telah menyelesaikan misi liputannya dan telah dipromosikan ke kerajaan surgawi. Tuhan telah mentransfer perlindungan itu ke dimensi lain dari rahmat dan kuasanya. Kepergiannya tidak membuat Anda tidak terlindungi. Ini hanya menandai kelulusan Anda pada tingkat iman, di mana Anda tidak lagi membutuhkan jenis cakupan berwujud tertentu. Yesus Kristus menganggap bahwa kedewasaan rohani Anda telah mencapai titik di mana Anda dapat berjalan di bawah perlindungan langsung Roh Kudus tanpa perlu perantara fisik, seolah-olah Anda telah menyelesaikan program pelatihan spiritual di mana Anda belajar mengenali dan melawan serangan iblis sendiri, mengembangkan sensitivitas spiritual yang pernah bergantung pada wali kucing Anda. Alkitab meyakinkan kita bahwa yang terbesar adalah yang ada di dalam dirimu, yang ada di dunia. 1 Yohanes 4:4. Dan sekarang Anda memiliki akses langsung ke otoritas spiritual yang lebih besar yang sebelumnya beroperasi melalui kucing Anda. Kematiannya bukan merupakan akhir dari perlindungan Anda, tetapi promosi Anda di tingkat otoritas spiritual yang lebih tinggi, di mana Anda dapat menciptakan atmosfer perlindungan dan cakupan untuk orang lain yang memulai hari iman mereka
di tengah rasa sakit alami yang menyertai hilangnya pasangan khusus. Seperti itu, ada sesuatu yang luar biasa yang banyak dipilih oleh banyak orang, tetapi sedikit yang berhasil mengidentifikasi sepenuhnya kedamaian yang mendalam dan supranatural yang melampaui pemahaman manusia dan yang hanya dapat berasal dari tahta Deus. Kedamaian ini tidak menyangkal rasa sakit atau meminimalkan kehilangan. Sebaliknya, itu hidup berdampingan dengan penderitaan dengan cara yang mengungkapkan sifat ilahi. Dari apa yang baru saja menyimpulkan, Yesus Kristus berjanji bahwa Ia akan memberi kita kedamaian yang melampaui semua pemahaman. Filipi 4:7. Dan ketenangan yang Anda alami setelah kepergian kucing Anda adalah bukti nyata bahwa misi surgawi telah selesai dengan keunggulan. Itu adalah kedamaian yang datang ketika Tuhan membisikkan roh Anda dilakukan dengan baik. Hamba yang baik dan setia tidak hanya ditujukan kepada kucing Anda, tetapi juga mengenali kesetiaan Anda selama musim yang baru saja Anda selesaikan bersama. Ketenangan ilahi ini adalah perusahaan surgawi yang menegaskan bahwa segala sesuatu terjadi persis seperti yang direncanakan dalam nasihat abadi yang paling tinggi. Sifat perdamaian ini sangat khas, sehingga tidak dapat disamakan dengan pengunduran diri, penolakan, atau penerimaan sederhana terhadap keadaan. Ini adalah ketenangan yang aktif dan hidup, yang mengisi ruang-ruang kosong yang ditinggalkan oleh tidak adanya fisik pasangan kucing Anda, seolah-olah Roh Kudus telah mengirim para pelaku surgawi untuk menempati tempat yang dipelihara kucing Anda dalam kehidupan spiritual Anda. Tuhan tidak mengizinkan celah dalam kehidupan orang-orang yang dipilihnya. Ketika Dia menghilangkan berkah, segera mengisi ruang itu dengan sesuatu yang lebih dalam dan lebih signifikan. Alkitab mengajarkan kita bahwa Yesus Kristus adalah penghibur. Yohanes 14:16, dan kedamaian supernatural ini adalah cara berkomunikasi bahwa transisi telah dirancang dengan sempurna untuk keuntungan spiritual Anda. Itu bukan ketenangan kehilangan. Ini adalah kedamaian kepatuhan, ketenangan yang datang ketika Anda menyadari bahwa Anda telah menyaksikan sesuatu yang sakral dan signifikan. Iman Anda diperkuat dengan mengalami ketenangan ini karena menegaskan bahwa Tuhan benar-benar mengendalikan setiap detail kehidupan Anda, termasuk kedatangan dan permainan orang-orang yang Ia berikan untuk menemani Anda dalam berbagai tahap hari spiritual Anda. Kedamaian ini juga membawa kualitas yang terbuka yang memungkinkan Anda untuk melihat kehidupan kucing Anda dari perspektif surgawi yang sama sekali baru, sementara rasa sakit menghubungkan Anda dengan kenangan duniawi dari perusahaan fisik Anda. Perdamaian mengangkat Anda ke pemahaman spiritual tentang tujuan dan makna Anda yang sebenarnya dalam hidup Anda, seolah-olah Tuhan telah memberi Anda lensa spiritual yang memungkinkan Anda untuk melihat di luar tabir alami dan merenungkan keindahan rencana ilahinya dalam tindakan. Anda dapat mengingat momen-momen spesifik di mana kehadirannya sangat signifikan. Dan sekarang Anda memahami bahwa mereka bukan kebetulan, tetapi dengan hati-hati mengatur intervensi ilahi. Alkitab menjanjikan bahwa semua hal membantu mereka yang mencintai Tuhan. Roma 8:28, dan kedamaian yang mengungkapkan ini memungkinkan Anda untuk melihat bagaimana setiap momen yang dibagikan dengan kucing Anda berkontribusi pada pertumbuhan spiritual Anda dengan cara yang hanya sekarang Anda dapat benar-benar menghargai. Yesus Kristus menggunakan ketenangan supernatural ini untuk mengajari Anda tentang sifat abadi dari hubungan yang Ia buat, menunjukkan kepada Anda bahwa meskipun bentuk fisik berubah, koneksi spiritual yang tulus melampaui keterbatasan sementara. Keheningan yang menyertai perdamaian ini sama pentingnya, dan mengungkapkan ini bukan keheningan yang kosong dari ketidakhadiran, tetapi keheningan yang penuh dengan kehadiran ilahi, seperti orang yang Anda alami pada saat-saat ibadat yang paling intim. Ketika Tuhan mendekati begitu dekat sehingga kata-kata menjadi tidak perlu. Ini adalah keheningan kelengkapan, di mana roh Anda mengakui bahwa sesuatu yang indah dan sempurna telah mencapai kesimpulan alami. Deus menggunakan keheningan suci ini untuk mengomunikasikan kebenaran yang melampaui bahasa manusia, berbisik pada konfirmasi hati Anda tentang kesetiaan mereka, cinta mereka, dan kontrolnya yang sempurna atas zaman dan musim hidup Anda. Alkitab mengajarkan kita bahwa ada waktu untuk diam dan waktu untuk berbicara. Pengkhotbah 3:7, dan keheningan yang damai ini adalah Tuhan yang berbicara kepada Anda dalam bahasa terdalam dari roh, mengkonfirmasi bahwa Anda telah menyaksikan mukjizat ilahi yang menyamar sebagai pengalaman sehari-hari.
Iman Anda memperdalam keheningan ini, karena Anda belajar mendengarkan suara Yesus Kristus pada frekuensi yang melampaui kata-kata yang dapat didengar. Hal yang paling luar biasa tentang kedamaian ini adalah bagaimana itu menjadi platform peluncuran untuk fase selanjutnya dari hari spiritual Anda. Bukan kedamaian yang mengundang Anda untuk terjebak di masa lalu, tetapi ketenangan yang membuat Anda maju dengan kepercayaan baru pada rencana Tuhan untuk masa depan Anda. Seolah-olah kucing Anda dalam kepergiannya akan memberi Anda tongkat kesaksian spiritual yang sekarang sesuai dengan orang lain yang memulai hari-hari mereka sendiri dengan teman-teman surgawi yang ditugaskan secara ilahi. Kedamaian yang Anda alami menjadi kredensial spiritual yang memberi wewenang kepada Anda untuk melayani kenyamanan kepada orang lain yang dipilih yang sedang menjalani transisi serupa. Yesus Kristus telah lulus dari penerima pelayanan malaikat ke dispenser kebijaksanaan spiritual, dan kedamaian supernatural ini adalah sertifikat kelulusan Anda dari seminari celestial, di mana kucing Anda melayani sebagai salah satu guru Anda yang paling efektif. Alkitab membuat kita menghibur mereka yang berada dalam kesengsaraan apapun melalui penghiburan yang dengannya kita dihibur oleh Allah. 2 Korintus 1:4. Dan sekarang Anda memiliki cadangan kedamaian ilahi yang dapat Anda bagikan dengan orang lain yang perlu memahami sifat suci dari transisi spiritual ini. Kebijaksanaan ilahi Deus sepenuhnya melampaui pemahaman manusia kita tentang bagaimana perlindungan surgawi beroperasi dalam kehidupan orang-orang yang mereka pilih. Selama bertahun-tahun, kucing itu bekerja lebih dari sekadar mitra domestik. Ini beroperasi sebagai segel spiritual yang hidup, merek properti ilahi yang nyata tentang kehidupan Anda, yang berkomunikasi dengan semua kekuatan spiritual. Wilayah ini berada di bawah perlindungan surgawi langsung. Yesus Kristus telah mencetak otoritasnya di dalam kucing itu, menjadikannya sertifikat perjalanan status Anda sebagai putra kerajaan, sebuah kredensial yang harus dikenali dan dihormati oleh pasukan setan. Alkitab mengajarkan kita bahwa Allah menyegel kita dengan Roh Kudus, janji Efesus 1:13, dan kucing Anda adalah manifestasi fisik dari segel rohani itu, sebuah demonstrasi yang terlihat bahwa Anda telah dipisahkan untuk tujuan ilahi tertentu. Kehadirannya dalam hidup Anda bukanlah kebetulan. Itu adalah pernyataan surgawi bahwa Deus telah memberikan tanda perlindungan pada Anda untuk musim penting dari perkembangan spiritual Anda. Segel sementara ini beroperasi secara efisien yang hanya dapat dijamin oleh otoritas Yesus Kristus. Sementara kucing Anda hidup, itu bekerja sebagai semacam paspor surgawi yang memberi Anda akses ke tingkat perlindungan dan bantuan ilahi yang hanya dialami banyak orang percaya pada saat-saat tertentu dari krisis atau kebutuhan ekstrem. Seolah-olah Deus telah mendirikan zona keamanan spiritual di sekitar hidup Anda, dan kucing Anda adalah wali yang terlihat di daerah itu. Pengingat terus-menerus untuk kekuatan kejahatan yang tidak dapat mereka sentuh tanpa izin tegas dari tata surgawi. Iman yang Anda kembangkan selama tahun-tahun itu dipelihara dalam lingkungan keamanan spiritual yang memungkinkan Anda tumbuh tanpa tekanan terus-menerus dari serangan iblis yang intens. Deus tahu bahwa Anda membutuhkan musim perlindungan khusus untuk mengembangkan akar spiritual yang mendalam yang akan menahan Anda di musim paling menantang yang akan datang nanti. Kucing Anda adalah manifestasi yang terlihat dari janji Alkitab. Tidak ada senjata yang ditambah Anda akan makmur. Yesaya 54:17. Sifat temporal dari segel ini mengungkapkan kebijaksanaan pedagogis Deus dalam pengembangan yang dipilih. Itu bukan perlindungan permanen, karena Yesus Kristus bermaksud untuk akhirnya lulus pada tingkat iman dan otoritas spiritual di mana Anda tidak akan membutuhkan jenis liputan eksternal seperti itu. Itu seperti program pelatihan surgawi, di mana Anda pertama kali belajar berjalan di lingkungan yang terkontrol dan aman sebelum dibebaskan untuk berlari di tanah yang lebih menantang selama bertahun-tahun. Ketika kucing Anda berfungsi sebagai segel pelindung, Deus mempersiapkan Anda secara internal, memperkuat iman Anda, mengembangkan kebijaksanaan spiritual Anda, dan mengajar Anda untuk mengenali suara Anda di tengah-tengah keadaan hidup yang berubah. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Deus mendisiplinkan kita untuk apa yang membantu kita, sehingga kita berpartisipasi dalam kekudusan mereka. Ibrani 12:10, dan bagian dari disiplin itu termasuk memberi Anda keamanan yang diperlukan untuk tumbuh tanpa kewalahan oleh kekuatan yang belum dilengkapi untuk dihadapi secara langsung.
Momen penghapusan segel temporal ini dihitung dengan sempurna oleh kebijaksanaan ilahi dan menandai promosi yang signifikan di hari spiritual Anda. Ketika Deus pensiun kucing Anda, Ia tidak meninggalkan Anda tanpa perlindungan, Dia hanya mentransfer perlindungan Anda ke dimensi rahmat-Nya yang lebih dewasa dan langsung, seolah-olah Dia telah memberitahu Anda tidak lagi membutuhkan pelatih. Sekarang Anda siap untuk menerima instruksi langsung dari Saya. Kematian kucing Anda menandai kelulusan Anda tentang tingkat perlindungan eksternal ke tingkat otoritas spiritual internal, di mana Yesus Kristus memungkinkan Anda untuk menciptakan suasana perlindungan Anda sendiri melalui iman bahwa dan pelaksanaan otoritas spiritual yang telah Ia delegasikan kepada Anda. Alkitab menjanjikan bahwa yang terhebat adalah yang ada di dalam diri Anda, yang ada di dunia. 1 Yohanes 4:4, dan sekarang Anda memiliki akses langsung ke otoritas yang lebih besar, yang sebelumnya beroperasi melalui wali kucing Anda, di mana Anda telah matang ke titik di mana Anda dapat membedakan serangan spiritual, melawan kekuatan setan, dan mempertahankan suasana damai dan perlindungan ilahi Anda sendirilah. Hal yang paling luar biasa tentang sistem segel sementara ini adalah bagaimana perawatan Deus yang cermat mengungkapkan untuk setiap detail perkembangan spiritual kita. Dia tidak melemparkan kita ke kedalaman spiritual tanpa persiapan yang tepat. Dia secara bertahap memimpin kita dari kemuliaan dalam kemuliaan, iman dalam iman, memberikan tingkat perlindungan dan dukungan yang kita butuhkan pada setiap tahap pertumbuhan kita. Kucing Anda secara khusus ditugaskan untuk musim fondasi spiritual Anda. Ketika Anda membutuhkan keamanan, mengetahui bahwa Deus benar-benar berkomitmen pada kesejahteraan dan pengembangan Anda, sekarang fondasi ini solid. Yesus Kristus telah mempromosikan Anda ke tingkat di mana Anda dapat menjadi segel perlindungan bagi orang lain yang memulai hari-hari rohani mereka. Alkitab menugaskan kita untuk menjadi cahaya dunia. Matius 5:14. Dan bagian dari cahaya itu termasuk memberikan suasana keamanan spiritual yang sama untuk orang-orang terpilih lainnya yang disediakan Deus untuk Anda melalui mitra kucing Anda. Segel temporal telah dihapus bukan karena perlindungan sudah berakhir, tetapi karena sekarang Anda telah menjadi saluran perlindungan ilahi bagi orang lain yang membutuhkannya. Pernahkah Anda membayangkan bahwa kepergian kucing Anda dapat mengungkapkan begitu banyak tentang rencana Tuhan untuk hidup Anda sekarang? Setelah Anda mengetahui kebenaran tentang wali surgawi ini, dapatkah Anda mengingat momen-momen tertentu di mana Anda merasa bahwa kucing Anda tahu sesuatu yang tidak Anda mengerti? Bagikan di komentar, apakah kucing Anda menunjukkan sinyal khusus sebelum pergi? Apakah Anda merasakan kedamaian yang tidak dapat dijelaskan setelah kematiannya? Kesaksian Anda bisa persis apa yang perlu didengar oleh orang lain hari ini untuk memahami bahwa itu tidak sendirian dalam pengalaman supernatural ini. Jika pesan ini menyentuh hati Anda dan mengenali kisah Anda sendiri dengan kata-kata ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran dan mengaktifkan pemberitahuan. Tuhan memiliki lebih banyak wahyu yang menunggu Anda. Dan Anda tidak akan ingin melewatkan satu kebenaran pun yang sepenuhnya dapat mengubah pemahaman Anda tentang bagaimana yang sangat tinggi beroperasi dalam hidup Anda. Saat ini video berikutnya yang Yesus Kristus ingin Anda lihat akan muncul di layar Anda. Bukan kebetulan bahwa Anda tiba di sini, dan itu tidak akan menjadi kebetulan apa yang akan Anda temukan. Bahwa iman yang Anda kembangkan dengan penjaga surgawi Anda terus tumbuh sampai kami berada dalam kemuliaan kekal, berkat yang berlimpah. Jos.